baik yang mengarah kebenaran, itulah yang bisa diterima dan menjadi benar adanya. Apa dia? Pertama, cepatlah mohon perlindungan Allah. Ketika kita membaca Quran alias mau melakukan perbuatan, mengerjakan segala aktivitas seharian, melakukan segala sesuatu, semua itu biar dapat berkah Allah yang Ar-Rahman. Satu, minta perlindungan Allah. Dari siapa? Minasyaitonir rajim. Maka dalam hal ini, inilah yang kita harus pasangkan menghadapi puasa ini biar bersih kebaikan menuju kebenaran. Lindungilah diri kita dari godaan syaitanir rajim. Yang kedua, pasanglah dengan kaji niat karena Allah yang maha terpuji. Karena Allah lah yang memberi apapun yang kita pinta, dan Allah lah yang menyayangi, menjadi berkah apa yang telah diberikan kepada kita. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati An-Nahl fi ayati 9 wa 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara saqatahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul jubbul ladzi la ya'qilun. Orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, abangda dan kakanda, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Jemaah menjelang tarawih malam ke-10. Iya. Masjid Al-Istiqamah, Kelurahan Jatinegara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, negara kesatuan yang kita cinta. Semoga bumi Nusantara ini senantiasa dalam lindungannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai bulan Rajab dan Sya'ban
senantiasa kita berdoa, wa balighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Tidak terkira saat ini kita sudah 9 hari melewati bulan Ramadan. Di hari ke-9 mau masuk di hari ke-10. Kita sudah tahu dari sejak dulu bahwa 10 hari pertama adalah maghfirah. Pertanyaan kita, sudahkah terniat di hati ini untuk memohon ampunannya? Terbayangkah oleh kita Ramadan ke depan kita akan berjumpa kembali dengannya? Tidakkah bulan ini nyata-nyata dikatakan oleh Rasulullah adalah bulan umatku? Umat yang nyata-nyata sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Dari mulai subuh sampai menjelang maghrib tiada harta dan tahta bisa kita pergunakan. Bahkan kita tidak bisa bercumbu dengan pasangan hidup kita yang telah dihalalkan Allah yang Maha Rahman. Usahakan haram, yang halal pun haram. Sungguh sadarlah kita bahwa semua milik Allah kembali kepada Allah, bukan milik kita. Masjid ini pun milik Allah, bukan milik kita. Rumah kita itu pun milik Allah, bukan milik kita. Makanya dikaruniakan Allah atas sampaian yang disampaikan oleh Rasulullah, yang menghidupkan rumahnya dengan sholat, bacaan Al-Quran, keistimewaan tempat berlindungnya para jin yang mau masuk Islam dikejar-kejar oleh ifrit. Tempat berlindung mereka adalah tempat rumah-rumah orang Islam yang rajin sholat dan baca Quran. Ini biar ibu-ibu bapak sekalian jangan takut kalau ada suara air pula tengah malam di kamar mandi. Bahagialah wak, ada tamu bangsa jin muslim. Ya, ini kadang tak tahu, kita banyak kali sekarang ini tak tahu hukum, tapi sok tahu hukum, menghukumi lah jadinya. Inilah yang orang-orang modelnya berjubah agama, tapi demi keuntungan dunia. Ngeri nanti di akhirat sana. Zabaniyah. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menghindari semua itu. Kalau Islam ini kajinya batin, baru lahir, bukan lahir baru batin, batin baru lahir. Yang menguasai itu siapa lagi kalau bukan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kajian filsafat, pecinta kebijaksanaan yang mengharapkan kehidupan penuh kesejahteraan selalu menyatakan baik dan benar, tapi mereka mengatakan tidak semua yang baik itu benar, tapi yang semua benar itu pasti baik. Tidak semua baik itu benar, tapi sungguh semua benar itu baik. Maka inilah yang akan kita masuki, bagaimana menunjukkan yang baik itu menjadi benar. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu sekalian, kita, bapak dan ibu, abang dan kakak dan juga saya, adalah kita yang dinyatakan Allah faida qara'ta kepada imam kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, karena Quran hakikatnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan. Jadi kalau tidak pakai nama Allah, bahaya. Nilai yang tadi belum tentu benar, baik itu. Baik menurut dia, belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika masuk kepada kebenaran, baik yang mengarah kebenaran, itulah yang bisa diterima dan menjadi benar adanya. Apa dia? Pertama, cepatlah mohon perlindungan Allah. Ketika kita membaca Quran alias mau melakukan perbuatan, mengerjakan segala aktivitas seharian, melakukan segala sesuatu, semua itu biar dapat berkah Allah yang Maha Rahman. Satu, minta perlindungan Allah. Dari siapa? Minasyaitonir rajim. Kenapa tak dibilang minal iblis laknatullah alaih? Kalau dia setan, dua gaungnya, baik dari jin maupun manusia. Iblis itu kan bangsa jin. Jadi biar ukurannya menjadi sifat, syaitan lah dia. Jadi kalau syaitan itu tak bisa dimasukkan Islam. Kalau jin tadi, ifrit tangan kanan dari iblis itu bisa masuk Islam. Enak kalau sudah punya kawan mualaf dari bangsa jin ifrit, enak kan? Tapi tak usah kita bahas ini. Syaitan ini sifat, maka dikatakan minasyaitonir rajim. Ibnu Katsir surah An-Nahl juga menjelaskan itu tepatnya di ayat 98. Kalau sudah kita minta perlindungan pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk nih, yang dirajam tadi nih, inilah yang tadi baik yang kita buat tuh jadi benar. Tapi kalau tidak kita berlindung pada Allah, yuwaswisu fi sudurin nas, hilanglah tadi. Yang kedua, apa yang harus ditanamkan setelah minta lindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bu, kalau jumpa sama si Kunti atau sama si Begu, Ganjang, atau gerem sama orang yang bandal, jangan bilang setan kok, makin besar dia aja tuh. Jadi apa baca? Bismillah. Kata Rasulullah, ketika sahabat bersama Rasulullah naik kuda, tiba-tiba nampak tadi setan mengganggu. Saat itulah Bang Dadi saat nyatakan dengan celaka kau setan. Wahai sahabatku, kata Rasulullah, jangan kau katakan celaka setan, cukup kau bilang aja bismillah. Kenapa Rasulullah? Semakin kau bilangkan setan celaka, semakin besar dia. Itulah kayak gundurwo. Semakin kita tengok dia, semakin naik dia ke atas. Semakin kita lawan orang-orang yang kesetanan, makin setan juga lawan. Seperti kita orang tua menghadapi anak kocik, begitulah dia. Hadapilah setan itu seperti menghadapi anak kecil. Jadi bagaimana? Bismillah. Dengan nama Allah. Maya sebab satu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah langit dan bumi beserta isinya, termasuklah tadi si setan tuh, baik berwujud jin maupun manusia. Nih, bismillah itulah. Makanya sampai-sampai di tempat kita Ibu waktu mau membangun anak yang soleh dan soleha, sampaikan nanti sama anak dan menantu, bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dengan nama bismillah itulah. Jadi kata Rasulullah, makin kecil dia kayak lalat dan lebih kecil lagi. Jadi ketika kita pertama mohon perlindungan dengan Allah, maka niat baik kita itu tak akan diganggu oleh syaitan. Kalau udah diganggu dengan setan, maka nanti ajangnya kalau nggak sombong, ria. Ini penyakit yang berbahaya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Penyakit yang paling berbahaya, yang pertama adalah ria, menganggap dirinya Tuhan. Yang kedua adalah sombong, maka suruh dia memahami makna sujud.
maka tahulah dia semua ini milik Allah, bukan milik dia. Ini semua milik Allah. Ego tuh datang tak terkontrol ketika dia lupa bismillah dengan nama Allah. Siapa Allah tuh? Ar-Rahman, yang ngasih, tiada satu pun yang ngasih. Besar rumah kita dan cantik, bukan atasan kita yang ngasih, tapi Allah yang Maha Pengasih. Setelah dikasih, berkahkah rumah tuh? Datang gempa tak rentak, datang banjir tak tersorong. Seperti Masjid Baitur Rahman Aceh, inilah yang disebut Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah. Ini yang mau diambil nih. Maka itulah Rasulullah menyampaikan baiti jannati. Jadikanlah rumahmu adalah surgamu. Sepiring berdua. Mangan orang mangan, sing penting ngumpul. Apapun hidangan yang penting sama-sama tatapan. Jangan gaduh gara-gara tempe sama ayam, keluar dari perut sama-sama bau. Itu yang diribut. Kalau Gus Dur bilang gitu aja kok repot. Maka dalam hal ini, inilah yang kita harus pasangkan menghadapi puasa nih. Biar bersih kebaikan menuju kebenaran. Lindungilah diri kita dari godaan syaitanir rajim. Yang kedua, pasanglah dengan kaji niat karena Allah yang maha terpuji. Karena Allah lah yang memberi apapun yang kita pinta. Dan Allah lah yang menyayangi, menjadi berkah apa yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan sampai jumpa malam Sabtu ke depan. Pada Allah mohon ampun, para sekalian minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.